Ini ada dari pendekar nyasar-nyasar. Sudahlah. Jadi kepikiran, kalau acara sekolah nggak punya jas dan tidak mampu beli jas. Iya. Boleh nggak bongkar makam Kristen terus pinjem jasnya? Blok. Domba tersesat, haleluya. Balik lagi bersama saya Coki Pardede. Sama saya Iri Fatina Sarani. Dan kita sudah ada di episode kesekian di konten Domba Tersesat. Dan kita cukup senang untuk... Banyak respon ya? Betul sekali Bang Iri. Kita cukup senang respon teman-teman menonton konten Domba Tersesat. Bahkan ada beberapa respon yang mengatakan, apakah ini pengganti gereja? Waduh. Ada yang minta surat baptis kayak Ada MLI. yang minta surat baptis ke sini. Mohon maaf Anda. Wadaw. Ini bukan pengganti gereja, ini konten hiburan aja sebenarnya. Kebetulan hari Minggu pas jam ibadah. Memang orang Kristen berat ya. Mau ke gereja ada Dragon Ball, ada Doraemon, ada Domba Tersesat. Udah sedikit nggak koordinasi lagi. Ya sudah, kalau begitu seperti biasa kita selalu membuka istilahnya pertanyaan buat teman-teman. Silakan ditanya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan Bang Iri, gue ingin meng-highlight bahwa ternyata dari komen-komen kemarin itu banyak sekali yang meminta supaya diberikan kursi. Katanya gue dikasih kursi, Bang Iri dikasih kursi. Jadi gini. Karena minoritas begitu. Betul. Jadi begini teman-teman. Yang nanya juga orang Kristen lah. Anda kan di gereja kalau ceramah, kalau lagi berkhotbah pendetanya berdiri kan. Betul. Di mimbar. Memang orang Kristen tuh terbiasa berdiri. Kenapa kalau ada apa-apa larinya kan cepet gitu maksud gua. Kan kalau yang duduk-duduk kan yang bubarin biasanya ya. Langsung saja kalau gitu kita ke pertanyaan yang pertama. Ini dia Bang Iri. Ini dari Adi Shadow Danger. Widih. Namanya Adi Shadow Danger. Pertanyaannya, apakah jika Yesus tidak disalib, contoh, misalnya Yesus dibom, apakah pengikutnya banyak yang akan memakai kalung granat bukan kalung salib? Berarti mungkin poinnya kenapa sih harus pakai kalung salib? Ini mungkin jadi pertanyaan juga. Iya. Karena kan salib ini bisa salah satu ikon ya, bisa dibilang ya, salah satu ikon kekristenan. Buat beberapa teman-teman ada yang dipasang di rumah, ada yang dibikin jadi tato, ada yang dipakai di gereja juga biasanya. Oh iya, jelas pasti, sekali. Jadi kayaknya sih pertanyaannya lebih ke arah ada apa sih dengan salib itu sendiri gitu. Apakah pakai kalung salib dan tidak pakai kalung salib menunjukkan value iman seseorang? Menarik nih. Iya, menarik. Jadi salib itu sebenarnya kalau saya mau katakan adalah pusat pesan dari antara perjanjian lama dan perjanjian baru, terpusat di pesan salib ini. Baik. Nah, salib ini kan kalau kita pikir secara logik, jadi pernah Cok, ada orang tanya, itu kan alat untuk membunuh Yesus. Ya kan? Yang dipakai sama tentara Roma ya? Iya betul, jadi kan masa kalau misalnya ada anak dibunuh, lalu pisaunya dijadiin kalung gitu. Ya betul. Kan? Nah sebenarnya pemaknaan dari salib adalah menggiring orang-orang percaya untuk memiliki gaya hidup salib ini. Jadi salib itu sebenarnya mendorong, mengedukasi untuk orang-orang percaya ini pikul salib, memiliki gaya hidup salib dalam artian tidak menganggap diri sendiri yang lebih penting, orang lain juga penting, bagaimana hidup ini bisa berbagi, berkorban untuk orang lain seperti yang Yesus lakukan. Jadi pemaknaannya adalah perpindahan gaya hidup dari gaya hidup yang mungkin terfokus pada diri sendiri kepada gaya hidup salib yang tidak hanya terfokus pada diri sendiri, pada Tuhan juga ke orang lain. Makanya pesan sederhananya salib adalah kita nggak bisa cuma mencintai Tuhan, kita juga harus belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Nah, pemaknaannya di salib itu. Berarti lebih dari sekedar alat yang dipakai untuk membunuh Yesus ya? Iya. Tapi bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dan pemaknaan itu. Nah, itu kan jarang ya. Orang kan lebih sering melihat salib buat ngusir vampir tuh misalnya. Loh,
Film-film Cina zaman tergantung dulu kan. vampirnya. Tergantung vampir. Kalau vampir Cina ditempel tulisan di sini, disegel biasanya tuh. Ya tapi ya betul ya. Sehingga akhirnya ada maknanya. Tapi sebenarnya maknanya lebih ke arah sana. Maknanya lebih ke arah sana. Supaya orang percaya tergiring ke gaya hidup salib. Oke. Gitu. Baik. Menarik. Tapi yang jelas kalau pakai kalung granat Anda di stop Makobrimob. Mohon maaf kenapa Anda pakai kalung granat. Adi Shadow Danger, Oke, lanjut. Ini ada dari pendekar nyasar-nyasar. Sudahlah. Jadi kepikiran kalau acara sekolah nggak punya jas dan tidak mampu beli jas. Iya. Boleh nggak bongkar makam Kristen terus pinjem jasnya? Blok. Langsung next aja pertanyaan selanjutnya. Ini mohon maaf. Jangan-jangan ide yang merusak salib di kuburan itu dari situ. Jangan-jangan iya. Karena pengen ngincer, nggak gini loh, terlepas dari ada itu kan bekas mayat, hei, masa lo mau? Loh, ada yang murah-murah ada, beli aja yang murah, kenapa bongkar? Lagi ada di pertanyaannya brengsek. Oke, ini dari Farel Alvario. Wah ini pasti sering ke gereja, namanya Kristen sekali ya, baik. Domba tersesat atau domba tersesat, haleluya. Pak Pendeta, saya mau bertanya, berdosa nggak sih bernyanyi lip sync saat ibadah gereja? Ini ada lanjutannya, bener-bener brengsek nih. Saya sering sekali lip sync, goblok. Karena suara mau habis saking banyaknya lagu. Terima kasih. Banyaknya lagu ya. Sangat banyaknya lagu. Oke, mungkin pertanyaannya ada kenapa orang Kristen identik dengan lagu, iya, musik lah ya. Musik, pada itu umumnya, dia. ya. Itu dia. Ya, jadi kan sebenarnya gini, musik itu instrumen, tapi instrumen sejati itu hati kita. Nah, kita tuh membutuhkan instrumen untuk mengeluarkan apa yang ada dalam hati kita. Makanya kalau menurut saya, mau siul, mau lip sync, soalnya asal jangan ngedance, mohon maaf, Anda ada koreografinya agak sulit memang, iya, karena gerejanya harus gede. Dulu soalnya bokap itu sering siul, jadi kalau orang nyanyi dia siul. Nggak, serius ini bang? Serius. terus saya cari-cari makna ya sudahlah. Mungkin orang nggak terbiasa aja gitu. Jadi itu mau lip sync yang penting kan sikap hati aja. Banyak orang juga ngeluarin suaranya tapi hatinya kemana-mana ya nggak ada faedahnya juga. Oke, berarti balik lagi pada saat kita melakukan itu, apakah itu keluar dari hati kita ya sebagai bentuk dari puji-pujian gitu? Betul ya. Tapi lagu banyak tuh setuju juga sih, mungkin dia capek kali ya. Oke, saya ingin bertanya, pakai masker lagi. Iya kan? Rata-rata biasanya berapa playlist Bang Yeri di biasanya kalau dalam satu ibadah itu bisa 4, bisa 5, tapi ada juga yang 8, 9, ada yang ngeflow ya. Mohon maaf, ini gereja tuh The Fest, mohon maaf. More ada yang gitu ya. lagi nyanyi tiba-tiba ada keluar disiram air kayak konser. Oh gitu. Rata-rata sekitar 4-5 ya. Sekitar 4-5 sih. Iya. Jadi itu kan mempersiapkan sebenarnya masuk ke esensi yaitu firman Tuhan. Makanya pujian penyembahan selalu sebelum firman Tuhan. Jarang firman Tuhan dulu baru nyanyi-nyanyi. Sebenarnya itu cara kita menggemburkan hati dengan memuji dan menyembah Tuhan. Baik. Oke, menarik. Jadi kalau berarti sebenarnya ya gue juga ingin bertanya. Orang Kristen kan diidentikan dan stereotypingnya kan selalu berbakat dengan hal yang berbau musik, entah itu di instrumennya atau dalam bernyanyinya, diidentikan, belum tentu semuanya. Tapi pada saat suara kita jelek Bang, dan kita orang Kristen, apakah ada les vokal khusus untuk bikin kita Kristennya lebih abdol? Ya kalau les ada, tapi apakah di Purwacaraka Bang? Apakah yang lebih merdu lebih diterima? Nah, itu menarik. Itu enggak, karena kalau dipikir-pikir ya malaikat punya suara lebih dari itu, yang terbaik dari yang paling terbaik. Yang Tuhan cari bukan suara kok, tapi teman-teman juga pusing kalau suara. Memang Tuhan memaklumi. Tapi jemaat belum tentu ya. Belum tentu. Kayak digedein biasanya musiknya ya, kayak lip sync padahal enggak. Jadi kalau misalnya jemaat malah menganjurkan Anda untuk lip sync atau siul,
Bisa jadi mungkin suara Anda tidak terlalu enak. Atau kalau mau ini duduknya deket speaker. Oh iya, jadi benar. nyaru. Tapi itu bisa pernah jadi keresahan nggak? Jadi ada orang Kristen yang suaranya nggak terlalu bagus dia. Ada, jadi kan karena gini. Ini di luar konteks firman ya. Kan kebanyakan mayoritas itu ada di suku-suku tertentu. Ya, paham. Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Yang stereotipingnya bisa bernyanyi ya. Papua, dan memang Timur, Kupang dan sebagainya. Nah kalau kita lihat lafal bahasa daerahnya, artikulasi AIEU-nya tuh kuat gitu loh. Jadi mereka nggak terlalu sulit untuk ngolah vokal menurut saya dari situ. Betul. Paling tidak nggak buta nada ya. Iya betul. Baik kalau begitu, ini pertanyaan terakhir dari Nanda Fitra. Baik, tersesat haleluya. Bang mau nanya, kalau di agama Islam kan ada istilah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan derajat ibu itu 3 tingkat dibanding ayah. Nah kalau di Kristen sendiri, surga dari telapak kaki siapa, Bang? Dan mungkin pertanyaannya adalah derajat ibu dalam kekristenan. Apakah ibu, kan karena kan istilahnya kan di Kristen kan bapak selalu diulang-ulang. Nah ibu nih kemana nih? Kalau kita lihat sebenarnya punya porsi penting, makanya di kitab Amsal itu diberkatilah mereka yang menemukan istri yang bijak bukan suami. Jadi memang ada angle khusus untuk para istri wanita ya, wanita. Ya kita lihat ada Hawa di awal, ada Bunda Maria, dan ada begitu banyak tokoh-tokoh wanita yang. Dan firman juga mengarahkan orang ketika dia mau hidup bertuhan, salah satu caranya adalah menghormati wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Nah makanya ada sebuah pemahaman untuk orang-orang yang jomblo nih. Setiap wanita itu diletakkan persis di balik hatinya Tuhan. Supaya kalau ada laki-laki yang mau mendapatkan hati wanita tersebut, harus mendapatkan hati Tuhan dulu. Nah istilahnya di situ seberharga itunya. Jadi respeknya Yesus sama wanita tuh sangat tinggi. Baik. Dan bahkan kalau saya tidak salah pun, salah satu kata-kata terakhir Yesus di kayu salib itu menitipkan ibunya ya kepada murid-muridnya. Jadi ibunya tuh yang mengiringi terus waktu murid-murid kabur. Murid ibunya yang ada. Ya jadi silakan dibaca Injil. Yesus punya 12 murid, 1 berkhianat, sisanya kabur waktu Yesus disalib. Yang menemani ibunya sampai titik darah penghabisan. Sampai nanti di kubur itu juga ada ibunya. Gokil. Waktu dia bangkit. Ya itu menunjukkan peran wanita dan ibu. Makanya ini mujizat pertama kan di pernikahan di Kana. Jadi mujizat pertama itu adalah ketika kita menghormati nasihat seorang ibu, karena Yesus dinasihati sama ibunya di cerita itu kan. Betul. Itu menarik. Dan juga ingat di Kana ada anggur merah. Kalau begitu, terima kasih banyak sudah bertanya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Betul. Diambil ininya aja, diambil senengnya aja. Kalau teman-teman datang ke sini dengan tujuan ingin terhibur, diambil hiburannya aja. Kalau teman-teman datang ke sini untuk mendapatkan sesuatu, ya mudah-mudahan ada, tapi saya yakin juga pasti ada. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten kita Domba Tersesat selanjutnya.